Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing ke jalan yang lebih lurus. Surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 10-an. Baik, pagi ini kita akan berbicara tentang bahwa Islam logis atau Al-Quran logis dan jelas. Kalimatnya clear banget, oke. Ini adalah mukjizat yang disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus. Sebelum Nabi Muhammad, mukjizatnya itu aneh-aneh. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Coba kalau mukjizatnya itu, kurasa tidak cocok. Nabi Isa, orang yang mati dihidupkan dan sebagainya. Nabi Musa, tongkatnya bisa jadi ulo dan sebagainya macam. Itu mukjizat aneh-aneh semua. Tiba giliran Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah Al-Quran. Tolong camkan. Al-Quran itu tempatnya di hati. Di surat nomor 26, Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisanin arabiyyin mubin. Ayat 100 berapa, 80 atau 190, hampir di ujung. Al-Quran ini dibawa turun oleh malaikat Jibril masuk ke dalam hati, ya, agar engkau Muhammad menjadi orang yang mengingatkan. Al-Quran tempatnya di hati. Dan juga Al-Quran tempatnya di akal. Dua ini. Maka itu ini mukjizat terbesar dan abadi. Selama manusia masih punya akal dan hati, berarti masih bisa memiliki mukjizat Al-Quran. Nah, pertanyaan aku sekarang yang hadir ini, masih ada akal tak? Nah, masih. Hati? Nah, sudah itu baik. Tidak usah nak punya yang aneh-aneh. Mat sana mat sini tidak. Punya akal dan hati, maka bisa merasakan mukjizat Al-Quran. Hari ini ingin saya buktikan. Itu judulnya itu. Oke, next coba kita lihat. Nih, yang pertama, logis itu artinya masuk akal. Di Al-Quran di surat Yusuf dikatakan, Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Jadi basirah adalah masuk akal. Masuk akal. Jadi common sense kata orang Inggris. Semua orang bisa paham, tukang becak bisa ngerti, presiden juga ngerti, profesor juga ngerti, pelajar juga ngerti. Siapapun bisa mengerti, itu namanya logis. Kalau cuma diketahui oleh profesor berarti tidak logis. Maka seorang profesor mesti menerangkan sesuatu itu harus bisa dimengerti oleh audiens. Seperti sekarang saya paparkan ini, Bapak Ibu sekalian harus mengerti. Bukan saya yang mengharuskan, tapi saya harus menyampaikan yang bisa dimengerti. Itu baru logis. Baru logis. Kalau saya cerita kemudian Bapak Ibu pecahnya ngawang-ngawang gitu, apalah yang diomong oleh Prof itu kan? Tidak jelas. Nah itu tidak tahu kami, tidak logis. Maka Al-Quran itu logis. Bukalah ayat apa saja. Subhanallah. Contoh. Al-Quran ada bunyinya wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa atau amal orang lain. Logis tak? Logis. Kamu galak nanggung dosa aku? Ngapa di sebelah itu ada?
Dosa kita lah ditanggung oleh yang disalib itu, katanya. Itu tidak logis, paham tak katanya? Aneh, kok laku itu? Karena nggak pakai ini. Tolong camkan, ini senianan ini saya sampaikan lurus. Ya. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah ballahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kullun lahu qanitun di surat Al-Baqarah menjelang juz 2. Silakan dibuka. Mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanallah, nggak logis. Kalau Allah punya anak saat ini hari Sabtu 4 Februari Allah lagi sibuk, mungkin ulang tahun anaknya, mungkin nganter les, kan ini? Paham nggak kira-kira? Ini secara mudah saja. Maka Al-Quran mengatakan logis nih, pendek saja bacaannya. Lam yalid walam, selesai. Tidak ada orang tua, tidak ada keturunan. Qiyamuhu binafsihi. Keren kan? Itu nak maksud logis. Ada lagi di Al-Quran. Ini logisnya mak ini. Ya? Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tolong jamkan. Di surat Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Jadi ini logis. Kalau Al-Quran turun, Islam turun, Nabi Muhammad diutus untuk menyusahkan, berarti itu tidak logis. Maka ada umat Islam yang membuat agama ini susah, itu tidak logis. Saya mulai camkan ini. Hati-hatilah nih. Pertemuan ini tadi susah atau mudah itu? Ayahanda kami tadi pidato singkat untuk menginspirasi. Sudah itu baik. Coba tadi, ini Bang Bangun tadi jadi pembawa acara ringkas, mudah baik. Coba kalau tadi panjang gitu bertele-tele, pendahuluan setengah jam, ini segala macam. Oh ya Allah, kalau mak itu saro hidup ini, saro hidup ini. Islam itu mudah. Contoh, Al-Quran mengatakan begini, kalau kita berdosa, logisnya apa? Tobat, minta ampun, sudah selesai. Kalau kita sedih, logisnya berhibur, kan begitu kan? Kalau kita misalnya ngantuk, logisnya ini benar. Al-Quran mengatakan, wa min ayatihi manamukum billail. Kamu ngantuk itu di malam hari, maka tidurlah. Clear Al-Quran. Jangan kita pergi ke kafe bedalu. Tidak logis itu. Kalau kita lapar, nah itu logis. Ada kue ya sudah? Makanlah. Subhanallah. Jadi seperti itu. Banyak orang nggak logis. Banyak orang nggak logis. Islam menjadi berat, menjadi susah. Yang kedua, kata Rasulullah, basyiru wa la tunafiru. Di Al-Quran dikatakan, wa basyiril ladina amanu. Gembirakan orang. Jadi Islam itu logisnya gembira. Al-Quran mengajak kita gembira. Kenapa? Gembira sebagai muslim. Ini cak sedih nian jadi muslim itu cak menjadi, yang mikir hadisnya apa? Sesungguhnya dunia bagaikan penjara bagi orang muslim. Dan bagai sorga bagi orang kafir. Itu kesalahan kamu. Hadis itu bukan dimaksudkan untuk itu. Silakan buka Al-Quran surat 28 ayat 77. Ini kan kita ngomong Al-Quran. Apa kata Allah logisnya? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Wa la tabhil fasad. Perhatikan. Pesannya cuma itu. Jadikan seluruh sumber daya, perhatikan kalimatnya, wabtaghi fima, fima itu segala sesuatu. Jadikan segala sumber daya itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya benda, ada juga sumber daya waktu dan sebagainya. Jadikan semua sumber daya itu untuk dikonversi, dibawa ke kampung akhirat. Tak usah diajari. Kita ini ayahanda dan sekeluarga besar ini sudah menjadikan semuanya. Ini dimanfaatkan, itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk dibawa ke kampung akhirat. Bukan digawa kursi ini, bukan.
Tapi kursi ini kita dudui itu kage ada bekasnya dan akan dibawa ke kampung akhirat. Dalilnya di Al-Quran surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menunjukkan bekas kamu, amal kamu dan bekas kamu. Jadi kalau ini gedung ini bekasnya adalah bekas untuk amal soleh, itu dibawa ke kampung akhirat. Tapi ada gedung itu bekasnya untuk berjoget-joget. Nah, ini dibawa juga ke akhirat, tapi untuk delik pasal tuntutan. Ya Allah, aku tidak pernah berjoget di dunia, ya Allah. Nah, aduh. Tapi kalau sekarang ini kamu ngomong, ya Allah, aku rajin pengajian. Mana buktinya? Ini ya Allah, aku ini duduk di belakang yang ngantuk-ngantuk itu, ya Allah. Aduh, paham? Semua sumber daya kita, harta, benda, jiwa, raga kita, waktu, kekuasaan, gunakan untuk dibawa ke kampung akhirat. Terserah nak bawanya kayak mana, membawa dalam keadaan baik atau buruk. Kalau penguasa yang zolim membawa ke akhirat bersama Fir'aun. Kalau penguasa yang adil membawa ke akhirat bersama Rasulullah. Kan begitu. Itu. Maka banyak orang itu pengen jabatannya tapi tidak tahu bahwa dia akan membawanya ke kampung akhirat. Ibu-ibu yang cantik bawa kecantikannya ke kampung akhirat. Caranya mak mano? Caranya yaitu menyenangkan suami. Idza ra'aituha sarratni, kata Rasul. Kalau saya pandang cantik terus mugola sudah nyai-nyai. Mah itu kira-kira. Ini dah baru menikah tahun pertama memang cantik, tahun kedua agak luntur, tahun ketiga bas. Nah, ini. Oh ya Allah, tidak digawak ke kampung akhirat. Gawak sih kampung akhirat, tapi ditanya, wahai suami, mana istrimu? Tidak tahu juga ya Allah. Tapi kalau ini kita tahu, itulah yang cantik itu, nah itu bini aku. Nah, kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu punya nasib. Nasib dalam bahasa Al-Quran adalah bagian. Bagian. Jadi jangan lupa bagian kita di dunia. Apa bagian kita di dunia? Mohon maaf, kalau kendaraan terbaik, kita belum sampai ke sana. Mobil kita paling kenceng baru BMW sama Mercy. Belum Lamborghini, belum yang lain. Bahkan banyak yang kita belum punya mobil. Mobil aku second. Nah, ini. Kenapa itu kan? Salah itu. Nabi Muhammad itu kuda Nabi Muhammad itu harganya kira-kira 5 miliar. Itu kan Ferrari berarti kan? Gambar kuda jingkrak gitu kan? Itu kudanya Nabi Muhammad. Kita tidak. Dunia kita seala kadarnya. Ke masjid naik apa? Naik sepeda. Mana putus rantai pula. Bukan itu Muslim. Ya boleh kalau lagi punya itu. Yang kedua, misalnya dalam hal itu sarana rumah juga seperti itu. Tinggal di mana? Itulah yang gubuk reot, tak apa-apa walaupun ada tikar cuman beralas tanah, beratap langit. Yang penting kami bahagia. Bahagia dari mana, Cek? Rumah nak bagus, adem, anak-anak kena AC, kan mahir. Ini senianan nih. Itu yang disebut walatan sanasi baka minat dunia, karena harta itu dihitung yang sudah diinfakkan. Jadi harta belum dihitung kalau masih di tabungan, tapi untuk bayar listrik baru dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Itu jangan salah persepsi. Logisnya gitu Al-Quran. Harta setelah dinikmati baru itu dihitung oleh Allah. Yang belum tidak dihitung. Tahu-tahu tidak dihitung kita mati. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, kata Allah. Jangan begitulah, kala itu jangan begitu terjemahannya. Jangan begitu, kamu kumpul, kamu mati. Untuk apa? Tidak ada nilainya di sisi kami, kata Allah. Tapi kalau sudah dibelanjakan, ada nilainya. Dan belanjakan ini bebas saja. Contoh saya bahasa mudah. Tidur itu adalah ibadah, bukan di bulan Ramadan baik. Seluruh tidur kapanpun itu ibadah. Ibadah. Kenapa? Karena orang tidur pasti tidak maksiat. Aduh, udah tidur maling. Tidur sambil ngerasani wong. Oh iya, memang itu soalnya. Tidak mungkin. Tidur adalah ibadah. Apa sih payahnya? Itu logis Al-Quran. Satu ya, logis ya. Oke, yang kedua,
Jelas. Temanya ya. Yang kedua aja. Jelas. Jelas atau bayina. Kalau logis tadi basiro. Basiro, bayina. Jadi kalau punya anak lanang, juk namo basiro. Basiro. Ini panggil Basir. Nah, kalau punya anak betina, juk namo bayina. Panggil Bay. Terserah lah panggil bayina. Bayina artinya jelas, yaitu hatta ta'tiyahumul bayinah, maksudnya ada bukti yang tak terbantahkan. Tolong camkan. Kalau logis tadi orang ngerti. Kalau bayinah ini bukti. Paham? Bukti artinya tak bisa dibantah lagi. Bukti tak bisa dibantah lagi. Subhanallah. Contoh, orang tidak percaya tentang adanya kematian, maka datangkan dia ke tempat orang yang mati. Ini bukti adanya kematian. Orang tidak percaya, bukti adanya misalnya Nabi Muhammad itu sebenarnya misalnya bukan nabi. Datangkan buktinya. Ini Al-Quran, mukjizat kepada Nabi Muhammad. Coba cek, ada tidak kira-kira campur tangan Nabi Muhammad di Al-Quran? Ini orang secara objektif membuktikan tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di situ. Di surat nomor 42 surat Surah itu dikatakan ya mahwal iman. Kamu bahkan tidak tahu apa itu iman, wahai Muhammad. Dan kamu tidak tahu kitab. Bahkan Nabi Muhammad disebut Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Pertanyaan saya, tidak bisa baca tulis bukan berarti bodoh kan? Karena kecerdasan itu bukan hanya sekedar baca tulis, tapi Nabi Muhammad punya pengertian yang luar biasa untuk itu. Jadi sekali lagi, bayina adalah buktinya nyata, bukti nyata. Sehebat-hebat Fir'aun mati juga. Itu bukti nyata. Jadi kita tidak usah gelisah kalau sekarang punya pemimpin, punya siapapun yang mendolimi kita. Pakailah cara wong Plembang, cara Al-Quran. Wong Plembang ini cara Quran ini. Saya bersyukur bisa hidup di Plembang Darussalam ini. Apa kata wong Plembang? Biarkanlah mati dewe. Ini ada dari Al-Quran di surat Muzammil. Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkanlah orang-orang yang zalim berkuasa dan berharta itu, berilah tempo sebentar, kami yang akan menindaknya, bukan kamu, karena bukan antanan kamu, bukan lawan tanding kamu. Tidak bisa gitu nak lawan tanding. Saya kasih contoh nih, jumlah pengusaha di Cina adalah 16% dari penduduk. Jadi pedagang, pebisnis di Cina itu jumlahnya adalah 16% dari penduduk. Penduduk Cina 1,4 miliar. Jadi jumlah pengusaha di Cina kira-kira 225 juta orang. Jumlah pengusaha di Indonesia berapa? Nak tahu? 3% dari penduduk, kira-kira 9 juta. Banyak mana? 9 sama 225 berapa banding berapa? Sekitar 23 banding 1. Jadi kalau ada orang 24 berjalan-jalan di dunia ini, maka 23-nya pengusaha Cina, sikoknya pengusaha Indonesia. Pertanyaan aku, kamu nak ngalahkan dia? Tidak pacak. Makanya ada strategi itu. Ini kita bicarakan ini contoh, itu bayina, itu bukti sudah. Tidak pacak. Penduduk Cina dari 1,4 miliar yang muslimnya cuma 100 juta. 1/14 atau kurang lebih 6%. Penduduk Indonesia 273 juta, yang muslimnya 90%. Atau sekitar 245 juta penduduk kita adalah muslim. Jadi artinya apa? Artinya kita ini muslim yang paling besar kuat sebenarnya dibanding, tapi jumlahnya masih kecil. Masih 240 juta dibanding 1,4 miliar, 1/6 dari penduduk Cina. Jadi kita nak berdakwah kepada, kalau ke Cina, berdakwah 1 orang kepada 6 orang, mestinya begitu. Oke. Jadi tadi logis sudah, terus kita unjuk contoh. Ini kasus. Lihat. Ini yang nulis ini bukan saya, tapi Bill Gates ini. Bill Gates itu tiap tahun punya dana riset yang besar. Bill Gates and Melinda Foundation
Itu dia punya kepentingan terhadap ini. Bahasa kerennya Bill Gates itu pengen ngatur dunia ini. Memang betul. Kita tidak ngomongkan ini udah bukti nyata. Covid kemarin berhenti gara-gara Bill Gates sama berapa orang itu duduk semeja terus ngopi. Kalau tidak salah ngopi di 9 Ilir situ lah ya. Jadi sambil makan kue gandus ini. Itu gitu. Ini nian saya sebut, ada mereka tuh ngopi dan kemudian mengambil keputusan, sudahlah kita main yang lain lagi baik. Asli ini. Kenapa? Lihat nih. Tahun 2017 jumlah penduduk segitu. Tahun 2100 atau 100 tahun lagi itu rankingnya itu sudah bergeser. Penduduk dunia akan emptier, bahasa Inggrisnya, akan berkurang. Jadi bukan bertambah, berkurang karena banyaknya hal yang menyebabkan penduduk itu berkurang. Tapi walaupun berkurang, Cina dan India masih bercokol, dua negara yang paling besar yang muslimnya sedikit. Lumayan kalau Nigeria nanti bercokol, Nigeria sama dengan Indonesia, penduduknya banyak muslim. Indonesia berkurang penduduknya. Sudah ada tanda-tandanya dan ini tak punya kekuatan kita. Kapan kita nak ngalahkan itu? 100 tahun lagi tidak akan kalah India dan Cina. Ini baru jumlah, tidak usah nak ngomong kualitas. Baru jumlah. Contoh pemilu ini nanti. Calon, ada dua calon siko tukang mabok, calon siko alim. Menurut kamu di ruangan ini yang terpilih yang mana? Menurut kamu dulunya. Kamu pengen yang alim. Tapi di luar sana 10 kali jumlah kamu ini pengen yang mabok. Siapa yang kalah? Yang alim. Paham enggak? Ini baru jumlah, enggak usah nak mikirkan pinter enggak pinternya. Siapapun pintar selangit enggak penting. Mohon maaf nih. Belak-belakan ini agak sedikit menyinggung. Misalnya contoh, sekarang ada capres namanya Pak Anies. Bukan wong Jawa. Wong Jawa di Indonesia ini 44%. Kalau nanti cawapresnya bukan orang Jawa, saya pakai prediksi bahasa bayinah saja, bayinah, nggak akan jadi dia. Karena tidak menyertakan orang Jawa. Termasuk Mamang yang tegak ini Jawa. Nah ini, dimana lama di Palembang baik ini. Gitu? Jadi intinya ini bukan apa-apa. Orang 44% itu kalau tidak diikutkan dalam konteks ini mikir. Penduduk Indonesia itu 44% Jawa, 16% Sunda. Adapun suku-suku yang lainnya itu hanya paling tinggi 3%. Arab macam Pak Anies itu hanya 0, nak menang dari mana? Kalau tidak gandeng wong Jawa. Paham tidak kira-kira? Senang tidak senang? Alhamdulillahnya wong Jawa di Indonesia ini 90% Muslim kan itu kan? Ya. Itu tadi. Coba kalau bangsa itu tadi. Sebenarnya alhamdulillah nak wong Cina, nak wong India itu tidak ada masalah. Wa ja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal. Tidak jadi masalah. Nak bule, nak Arab, nak negro, nak Amerika, nak segala macam tidak jadi masalah. Yang penting mereka Muslim, mestinya gitu. Itu karena ikatannya yang paling kuat adalah ikatan akidah. Oke. Ini saya kasih contoh bayinah adalah jumlah penduduk. Next, coba kita lihat. Kenapa? Karena kita takut. Nabi Muhammad sudah bersabda, nikahilah olehmu perempuan yang penyayang dan punya potensi banyak anak. Karena aku akan membanggakan mereka. Dan di hadis yang lain dikatakan, ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya. Anak kita ini. Dan berkahilah. Itu. Jadi kita ini jangan berpikir sedikit baik. Kan banyak ibu-ibu ngomong, repot anak banyak nih. Tapi kalau lagi medsos tidak repot. Dan sebagainya. Tidak. Mana nak ngalahkan Cina tadi. Kita kan 1:6 tadi. Anak kita siko. Anak Cina 6. Tambah banyak dia kan. Ini contoh. Ini contoh. Dan Nabi akan membanggakan. Itu hadisnya sahih. Mari kita dalil Al-Quran. Sesuai tema hari ini logis dan. Jadi hari ini logis dan jelas itu kita contohkan pada penduduk. Next. Nah ini 1. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Soal konsumsi, soal makanan. Kenapa mesti susah payah? Tidak susah payah. Sudah ada jaminan dari Allah. Kita ini Muslim. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah meleset tak kira-kira?
Tidak. Kalau jaminan saya, jaminan manusia pasti meleset. Banyak melesetnya. Karena manusia punya keterbatasan. Ngantuklah, tidurlah, inilah. Ya, sakit perut lah. Tapi Allah tidak. Maka jaminannya, Allah menjamin semua makhluk melata. Entah manusia, entah binatang. Pasti dapat rezeki. Sudah, selesai. Kalau tidak dapat rezeki itu namanya wafat. Wafat itu ada disempurnakan. Selesai rezekinya saat itu. Itu wafat. Jadi kita ini kan masih hidup. Berarti rezekinya belum selesai. Subhanallah. Nih, jadi ini jaminan dari Allah. Kurang logis apa? Kurang jelas apa? Jelas kan? Tapi banyak orang masih ragu. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Nah, kita lanjutkan. Rezeki, siapa lagi nih? Pernikahan. Lihat. Nikahkanlah bujang gadis termasuk hamba sahaya. Nikahkan. Kalau mereka fakir, mereka miskin, maka Allah akan menjadikan kaya setelah menikah. Kita tidak repot-repot nian. Nak nikah, kaget dululah deh. Belum mapan nih. Saya galak guyon. Kalau belum mapan, pergi baik beli papan sekeping. Nah ini papan nih. Mapan, papan taruh kamu duduk. Nah mapan namanya. Wong tua juga salah. Nak, jangan cepat-cepat menikah. Kami nak nyicip dulu. Apa hasil gawe kamu? Woi, wong tua udah ikhlas mah ini. Berarti mendidik itu ada kendak nak nyicip. Sudahlah. Ini dalilnya di Al-Quran. Jadi apa sih yang dirisaukan oleh para pemuda? Saya mau sampaikan dalil logisnya, dalil kedokterannya. Usia produktif adalah usia 20 sampai 35. Ya kalau orang menikah baru usia 30 karena menunda-nunda, karena takut rezeki, takut segala macam ini tadi, apa yang terjadi? Tinggal punya 5 tahun usia produktif. Kalau usia produktif itu 5 tahun dan pakai jarak kelahiran 2 tahun seperti di Al-Quran, wa fisaluhu fi amaini, kamu menyapih anakmu dalam 2 tahun, maka 5 tahun cuma dapat 2 anak. Siapa yang nak ngelawan wong kafir-kafir tadi? Siapa nak memakmurkan bumi ini dengan orang-orang yang soleh? Jadi sekarang ini kita ketemu, kalau ada ketemu 10 orang, 6-nya begajul, ya, 3-nya tidak jelas, sikoknya baru muslim. Nah kira-kira itu mana kira-kira? Kalah terus kita ini. Jadi jangan ngayal lah kita ini. Kan katanya kita akan menang kalau sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat, bapak-bapak ini tidur nih. Bukan yang di sini ya, tempat lain nih. Kemarin saya sholat Jumat di suatu masjid, saya sebut masjid besar. Yang marbot ngumumkan apa? Hari ini sebagai khotib adalah Prof. Yuwono. Dia tidur juga, mana? Dia yang ngumumkan dia tidur. Mana kira-kira? Saya itu kalau khotbah kan saya pandang masih kok kujingok ikut pelototin. Tidur mamang ini kan. Bagaimana mau berhasil? Padahal sholat Jumat adalah mengecas spirit. Sampai Al-Quran mengatakan idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Itu logis dan bayinah. Ya? Kalau kamu sudah dipanggil Jumat, datanglah, tinggalkan semua urusan karena itu urusan paling besar dan kamu fokus di situ. Rupanya dia dengar hadis. Barang siapa berkata-kata maka Jumatnya akan sia-sia. Maka diam dan dengarkan. Diamnya. Nah, paham ya? Jadi ini jaminan untuk pernikahan. Next, jaminan apa lagi? Keluarga. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut mati, takut miskin. Jangan. Maksudnya kamu, kalau zaman dulu ini tafsirnya adalah dulu punya anak perempuan takutnya nanti akan membebani maka dipendam hidup-hidup. Kalau zaman sekarang takut punya anak, takut. Kenapa? Karena takut nanti beban ekonominya besar. Karena kamu pakai teori yang dipakai Adam Smith. Adam Smith wong kafir. Kata Adam Smith, makin banyak mulut makin saro hidup ini. Kalau kita ini yang dicari barokah. Nah itu kira-kira. Family planning, keluarga berencana artinya keluarga yang direncanakan. Saya menikah umur 25, istri umur 25. Terus saya kasih tahu istri karena bukan dokter, ditanya dia, "Mas, orang produktif itu yang paling bagus umur berapa?" Sampai 35. Jadi kita ini 10 tahun lagi. Iya. Jadi gimana rencana kita?
Kalau begitu kita tiap tahun melahirkan aja Mas. Ya. Jadi rencananya berapa? 10. Tiap tahun melahirkan, malah aku tambahi. Kalau kembar 20 berarti ya nih. Tapi kan dia udah ada genetik kembar. Kembar itu genetik. Biasanya di keluarganya ada yang kembar. Kalau di keluarga enggak ada kembar ya enggak. Keluarga aku tidak kembar, keluarga kamu tidak kembar, berarti kemungkinan siko. Kami tunggu 10 tahun kami menikah itu sampai usia 35, ternyata istri saya hamil 7 kali. Hamil 7 kali dan 3-nya wafat dan kemudian 4-nya hidup. Maka saya dapat anak 4. Dan 4 ini sekarang masih kekurangan. Maka di rumah saya memelihara kucing. Alhamdulillah. Ini contoh aja, ini contoh nih. Alhamdulillah kemarin sekali lahir 7. Jadi aku mikir, kalau manusia muslim lahir 7 cak ini, ku jingok ibunya sayang nih ibu kucing itu kan. Aku senggol dikit dimarahinya aku kan. Hebat, ini pelajaran berharga. Itu hiburan saya. 4 anak sudah besar kan, tinggal anak ngapo. Kucing tadi, paham gak sih? Subhanallah. Ini bukan sekedar guyon tapi clear. Nah, kemudian lanjut lagi, apa lagi itu? Umat terbaik. Nah, inilah. Jadilah kalian umat terbaik. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik karena kalian berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian itu orang yang beriman dan kalian berdakwah, itulah umat terbaik. Jadi kalau orang banyak-banyak itu tidak berdakwah, umat terburuk. Sekarang mau memperbanyak terbaik atau terburuk? Itu baik pertanyaannya. Tidak usah repot-repot pakai yang rumit-rumit. Agama Islam ini adalah mudah dan bergembira. Mudah dan bergembira. Sudah selesai. Jadi kalau ada yang sulit, berbelit-belit, dan sedih terus, itu bukan bagian dari Islam. Misalnya kita kemarin ayunda kita wafat. Itu bukan berarti kita itu tidak gembira, maksudnya batin kita. Kesedihan kehilangan itu manusiawi. Al-Quran mengatakan kalau pada perempuan kesedihan kehilangan kehilangan ditinggal wafat itu bisa sampai 1 kali masa iddah, kira-kira 4 bulan, kira-kira 4 bulan kesedihannya. Kalau laki-laki kesedihannya cuma 3 hari sampai 3 hari, normalnya begitu. Kenapa? Karena laki-laki harus terus berperan. Kalau dia sedih 4 bulan, tidak jadi gawe kita rusak kalau ini. Kalau ibu-ibu tidak apa-apa sampai. Tapi itu kesedihan biasa. Tapi ketahuilah, almarhum Kiai Zainuddin MZ itu bagus banget cara menerangkan gaya Al-Quran. Orang yang paling bagus dalam kehidupan dunia ini adalah profesi apa? Coba tebak. Kata Kiai Zainuddin MZ bagus banget. Profesi tukang parkir. Paling keren tukang parkir. Misalnya aku tukang parkir. Datang mobil carry buruk tahun 70 itu. Dek. Prit. Wah, parkir kan? Terus baru tegak sebentar datang Mercy keluaran terbaru. Dek. Prit. Nah, kan? Parkir. Dijago. Tidak merasa ini milik dia, benar? Mobil yang bagus-bagus, auto jelek segala macam ngumpul, 100 mobil dia jago, kemudian pergi satu-satu, rela dia. Paham enggak? Ini tukang parkir, tidak memanfaatkan, dia jaga, sama. Dunia ini punya siapa? Diri kita punya siapa? Tapi kenapa kita nggak rela? Infak pelit. Karena ngerasa punya kita, duit aku. Bukan tukang parkir, kalah sama tukang parkir. Cuman masalahnya tukang parkir tidak ngerti ini. Tidak melok pengajian ini. Sudah pengajian. Ini luar biasa. Jadi orang yang paling bagus bukan kiai, tukang parkir. Maksudnya filosofi tukang parkir. Tidak merasa memiliki tapi menjaga amanahnya, itu luar biasa. Dunia dan seisinya, anak-anak kita, semua keturunan, jabatan, semua adalah amanah, bukan milik kita, tapi kita mesti menjaganya sampai dia kembali dengan bagus. Keren, sampai balik lagi. Ya, begitu balik itu kan puas itu kan. Saya kalau ada tukang parkir yang bagus kan, tapi ada juga tukang parkir yang jelek. Duduk dia kan. Kita parkir dewek dia. Begitu kita nak balik, prit, waduh mamang ini.
Di mana tadi tukang parkir sembunyi? Ini tidak bisa dicontoh. Tapi ada yang luar biasa. Salah satu tukang parkir saya terkesan dulu. Perempuan lagi tuh di Jalan Radial. Hebat banget itu. Ya, anaknya agak tomboy. Wah, prit, bagus banget. Terus kemudian kalau sudah kita parkir, kita buka pintu. Selamat malam Pak. Silahkan Pak. Misalnya kita nak kemana gitu. Enak, gak dijago, dia duluan ini segala macam. Kapan suatu saat aku datang lagi ke situ, tidak katik dia. Ku cari dia. Mana? Yang budak betino yang galak tukang parkir di sini. Oh, sudah kerja Pak di hotel. Pergilah aku suatu saat, aku ngantar tamu dari Belanda ke hotel Arista ya, yang di dekat Palembang Icon. Aku antar situ, profesor aku dari Belanda datang, aku antar situ. Kapan ujian situ? Yang bukakan pintu dia. Nah, dia tangan Pak, karena sama-sama aku sering parkir, dia tukang parkirnya kan. Ya kira-kira itu kan. Oh, di sini rupanya kan. Subhanallah. Jadi sampai hotel pun tahu ini anak bagus untuk direkrut. Itu kira-kira. Hadirmakumullah, kita bicara umat yang terbaik. Nah, lahirkan banyak. Jadi clear hari ini simpulannya, Al-Quran itu logis dan jelas. Kita ambil contoh tentang jumlah penduduk dan perannya. Jadi sekarang karena kita sudah tua-tua, sekarang kita perbanyak jumlah cucung. Ini jumlah cucung kita perbanyak mulai dari sekarang. Tolong camkan supaya bisa mengalahkan. Baru kita bicara kualitas yang lainnya. Bicara ini saja dulu. Karena ini adalah jaminan yang jelas dari Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Prof telah memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana hidup ini dijalani sebenarnya. Mungkin Prof, saya mempersilahkan, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Ya, ada yang bertanya? Nah silakan Bu, langsung, tidak panjang-panjang, tidak pendek-pendek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Profesor, saya ingin menanyakan tentang keluarga, jaminan keluarga. Sekarang umur saya sudah 57 tahun. Pada waktu usia subur, pada zaman Orde Baru, itu dianjurkan untuk mempunyai anak 3 orang, dibatasi. Ternyata dikurangi lagi 2 orang. Jadi yang satunya tuh anak swasta, istilah itu. Jadi pada waktu itu karena usia subur, takut kalau banyak itu kan. Jadi saya ikut KB, diikuti bermacam-macam KB. Nah, baik dari ya macam-macam, steril, obat, bukan apa tuh, obat suntik, nah itu spiral, itu yang 3 bulan, ada yang 1 bulan suntik. Nah, ternyata waktu itu pernah kebobolan. Maunya anak yang nomor 2 tuh 3 tahun, baru ada lagi 3 tahun, baru ada lagi. Ternyata biringan, paling 2 tahun sudah punya adik. Ya, pertanyaannya? Nah, selanjutnya tuh bagaimana kita untuk, kan berarti kesalahan itu kan, untuk menghilangkan rasa was-was, rasa takut, khawatir gitu. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kalau menurut jadwal ini sampai jam berapa? 11 ya? Berarti banyak pertanyaan lagi. Oke, saya jawab. Ini Islam tadi prinsipnya apa? Saya tunjukkan. Islam itu mudah dan gembira. Jadi ku jawab dengan mudah dan gembira baik ini kan. Sesuatu yang tidak tahu atau belum tahu, sesuatu yang lupa, sesuatu yang khata', tersalah,
maka hukumnya tidak usah gelisah. Nah, itu rumusnya selesai. Dulu Bu Hajah, orang Indonesia banyak dah tahu bahwa program keluarga berencana sebenarnya bukan keluarga berencana, tadi pembatasan keluarga. Bukan keluarga berencana itu, pembatasan keluarga. Ini perang pemikiran yang sangat dahsyat. Al-Quran ada bunyinya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Silakan buka di Al-Quran surat nomor 61. Mereka senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan tetap memenangkan cahayanya agamanya ini walaupun orang-orang kafir itu benci. Jadi akan menang. Menang dengan siapa? Dengan kita. Sekarang kita sadar. Maka supaya untuk menghilangi itu tadi, tolong Bu Hajah aku tanya, punya anak tadi punya anak ya tadi. Sekarang anaknya umur berapa? Oke, nah suruhlah yang 28 tahun tadi beranak banyak. Nah itu caranya. Karena yang lalu dalam bahasa lagu dangdut, yang lalu biarlah berlalu. Tidak pacak kita nak ngulanginya lagi. Yang belum tahu, tersalah, kemudian kita lupa, itu dimaafkan semua oleh Allah. Tapi yang akan datang ketika kita sudah tahu akan diminta tanggung jawabannya. Inna sam'a wal absara wal fuad kana ulaika anhu mas'ula, di surat nomor 17. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu dengar, kamu lihat dan kamu pikirkan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sekarang sudah tahu, maka tolong hilangkan ini. Saya mau sampaikan lah, apa sih tujuannya sebenarnya? Pertanyaan aku, katanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sekarang pertanyaan, pakai bahasa orang tadi kan logis, artinya apa? Tukang becak juga bisa tahu kan? Nih, coba tanya sama tukang becak dan tanya sama kita. Ada 10 anak. Seseorang rumah tangga punya 10 anak. Ya, terus kemudian ada rumus. Kemungkinan anaknya soleh adalah separuh. Kalau anaknya 10 berarti solehnya berapa? 5. Ada rumah tangga punya anak 2. Kemungkinan soleh separuh. Berapa? Siko. Bahagia yang mana kira-kira? Kalau bahagia yang sikok berarti error pikiran kamu nih. Cuman punya anak soleh berapa? Sikok. Sikoknya apa? Begajul. Nah, ini. Tapi kalau 10 tadi berapa? Soleh. Alhamdulillah 5. Yang 5 lagi belum sadar baik. Selesai. Dampak orang soleh yang 5 ini kemana-mana. Jadi gitu, nggak usah masa lalu yang menggelisahkan sudah tutup. Tapi ke depan ini resepnya kan untuk Bu Hajah tidak katik lagi resep. Udah ada masa subur, ada masa apa sekarang. Termasuk yang bapak-bapak ku tegaskan. Ada yang salah paham. Kalau begitu kami yang tua-tua ini buka cabang baik. Saya sampaikan, tolong camkan ini. Tolong ini ilmunya. Umur produktif tadi berapa? Sampai di golimo itu termasuk lanang. Jadi walaupun lanang itu masih bisa mohon maaf menghamili perempuan, misalnya kakek-kakek umur 70 menikah sama gadis umur 20, itu gadisnya masih ini, tapi tetap kualitasnya adalah antara kakek sama budak 20 tahun. Itu tidak pacak dihindari karena dalam tubuh manusia ada telomer. Saya sampaikan ilmiahnya, ini bidang saya persis. Telomer itu tidak bisa dibohongi. Telomer memendek setiap tahun. Jadi pada usia 60 tahun sudah maksimal memendek, apalagi 70. Jadi telomer itu menentukan kualitas manusia. Kalau kita mungkin telomernya itu tidak mendek, kita akan terus awet muda. Jadi kemungkinan nanti di surga itu telomernya dihentikan oleh Allah, tidak mendek lagi. Maka di Al-Quran disebutkan di surga itu uruban atroba, senantiasa sebaya, umurnya kira-kira 30 tahun. Jadi di surga itu umur manusia kira-kira bukan kanak-kanak, bukan lansia, tapi 30 tahun. 30 tahun itu kalau di dunia sekarang Aldebaran lah itu. Yang lanang ini kira-kira mak itu. Itu 30 tahun kan dia umurnya sekarang ini. Jadi mak itu kita lemah, nyingok dia ganteng, mamang itu kan. Nah, kaget di surga mak itulah. Mohon maaf, ibunda kita tidak akan melihat ayahanda yang mak ini. Jingoklah foto ayahanda yang 30 tahun dulu, mak mana fotonya kan? Jingoklah. Mak itulah kaget di jingoknya. Nah ini laki aku. Ini tidak tua-tua.
Jadi paham ya, jadi udah itu aja lah. Yang kesalahan, tidak tahu segala macam masa lalu sudah. Tapi yang sekarang ke depan sudah dengar omongan aku ini, tekad baguskan. Saya nggak ngomong sekedarnya. Anak saya sudah mulai saya endorse. Anak saya yang paling besar 22 tahun. Saya bilang, nak, kapan nak nikah tenang baik. Ada jaminan Allah, kage sama garansi dari wong tua. Kage aku yang modali. Yang ini serah mana. Yang penting kamu sekarang ini kalau kamu tidak galak milih, ku pilihkan juga. Nanti kan? Tapi milihnya gampang, kita sepakat. Karena anak aku lanang, 1, 2, 3 lanang, orang ngomong, kage kita pilih yang kemungkinan anaknya 6 atau lebih. Itu kalau dia ngomong, anak aku nak pengen cuman sikok baik, tidak usah jadi nak, jangan jadikan bini. Biarlah orang lain baik bini dia, jadikan bini. Tapi kamu cari yang kemungkinannya dia sanggup untuk beranak banyak. Perkara rezeki Allah lain cerita, tapi komitmen dulu dari awal. Demikian. Baik, sebelah sini ada yang bertanya? Sebelah sini? Pak Khairil? Pak Chandra? Pak Rudi? Atau yang sebelah sini ada lagi? Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Saya hanya menginginkan Profesor menerjemahkan makna dari surat An-Nafal ayat 73, Prof. Yang artinya, adapun orang-orang yang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum. Al-Anfal 73 ya. Baik, saya bacakan ini tafsirnya dari hadis. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ya saling mewarisi antar agama. Artinya seorang muslim tidak boleh mewarisi kepada orang kafir dan sebaliknya. Ya, maksudnya begini. Contoh sekarang ini. Kemarin ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi nikah beda agama. Deva Mahendra itu menikah dengan Rika Tambayong atau siapa ini? Ya, Rika Tambayong Nasrani, Deva Mahendra Muslim. Fotonya kelihatannya latar belakangnya di halaman masjid, mengelabui kita. Menikahnya di Bali, dan Bali sekarang jadi tempat boleh menikah yang beda agama. Disahkan. Itu akan terjadi kerusakan. Kerusakannya di mana? Saya terangkan. Ini yang mudah di ayat ini tadi. Kerusakannya di mana? Anaknya bingung. Nyingok abahnya sholat, nyingok emaknya nyanyi. Milih mana? Bahasa kedokterannya split personality. Bahasa Jermannya schizophrenia. Bahasa Palembangnya gilo. Paham? Ini kerusakan. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak melakukan dakwah, tidak tegas-tegas, apa kurang wong muslim muslimah ini? Banyak. Jadi maka jangan dimeloi. Itu banyak dipuji-puji dia di medsos karena artis. Ya. Ini kesalahan kita dewek. Di ayat ini tadi gara-gara. Ini contoh kecilnya. Ini kan kita bicara tentang penduduk ya. Jadi kita tafsirannya ini dulu tentang ini. Karena itu banyak lagi hal-hal yang lainnya. Apa yang tidak kita lakukan? Kalau kamu tidak melakukan, ya sudah selesai. Karena orang kafir itu pelindung bagi orang kafir lainnya. Maksudnya begini, nak kafir dalam bentuk agama A, B, C, D, E yang bukan Islam itu semuanya bahasa jemelahat semegi. Ya, sama mereka. Ba'duhum min ba'di. Mereka saling sinergi. Kelihatannya kita membenci komunis Cina misalnya. Komunis Cina. Tapi liberalis Amerika kita tidak benci. Sama baik. Ujung-ujungnya dua-duanya adalah saling support mereka itu.
kita yang dikeroyok. Kan kayak gitu. Jadi jangan percaya dua-duanya. Yang paling bagus kalau bisa kita mengadu domba dua-duanya, tapi tidak. Sekarang yang diadu domba justru yang kita. Nah, kita dewek punya cara sudah memahami Islam salah pula, tidak logis, tidak jelas tadi. Contoh misalnya begini, ya. Kalau orang sudah sholat, nggak usah diperdebatkan lagi. Apakah sholatnya ada kunut atau nggak ada kunut? Nggak usah diperdebatkan lagi, karena itu sudah sholat. Jadilah yang diperdebatkan yang belum sholat. Orang sudah ke masjid, habis sholat di masjid, doa sama-sama. Yang diperdebatkan yang tidak sholat, tidak ke masjid. Ini tidak, kita ribut-ribut, wah segala macam itu kan. Kita pergi takziah, kemarin kita takziah di sini. Kan disuguh makanan, benar. Ada yang memperdebatkan, itu makanan dari orang mati. Tidak mungkin wong mati di surat Al-Quran, di surat 23 ayat 100, Al-Mu'minun fi barzah. Barzah itu berdinding, tidak mungkin bisa kembali lagi. Yang menyediakan makanan yang wong yang hidup. Dan tadi patokan logisnya, ada makanan dimakan, tidak katik, mangap. Kan selesai. Ini. Perdebatan kok begitu panjang, aneh kamu ini. Kamu berdebat yang idak-idak. Ini pikiran kita tuh rusak. Orang kafir sengaja begitu. Ya, sponsor utamanya adalah iblis, ya, pimpinannya setan itu. Terus tiupkanlah keren. NU sama Muhammadiyah nggak ada perbedaan, bahkan itu dua sepupu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Hasyim Asy'ari itu sepupuan. Sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Ya pokoknya satu keturunan, masih satu darah. Kalau dicek genetiknya masih sama. Cuman cara berdakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih ke arah pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sementara yang Kiai Hasyim Asy'ari lebih banyak ke arah pesantren, pakai sarung. Dua-duanya istimewa. Jadi wong yang setuju sarung masuk ke sana. Wong yang setuju rumah sakit sama ke sekolahan masuk ke sini. Sudah selesai. Tibola datang setannya yang ketiga ngomong itu salah. Nah, akhirnya diadu domba. Maka sampai sekarang nggak pernah akor. Itu karena kesalahan padu domba dari orang kafir. Coba kalau kita ini selesai. Saya pernah menjadi pengurus wilayah Muhammadiyah sekaligus pengurus wilayah NU. Mana kira-kira? Bukan saya nggak konsisten. Saya di pengurus wilayah NU sebagai lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama LKNU. Di Muhammadiyah saya menjadi pengurus di bidang pendidikan. Karena sosok saya adalah memang dosen sekaligus dokter. Dokternya nyantol di NU, dosennya nyantol di Muhammadiyah. Wongnya sih kok inilah. Saya datang ke Muhammadiyah tidak pakai kunut. Saya jadi imam di NU saya pakai kunut. Selesai. Akor baik, jangan memaksakan diri. Malaikat lemak nyatatnya. Oh mamang ini sedang di NU. Mamang ya udah itu baik. Tapi kalau kita bertengkar, kerok kalau. Jadi ingat itu ayat itu berkaitan dengan itu. Orang kafir itu satu sama lainnya saling tolong menolong, saling melindungi. Termasuk ini tadi. Maka jangan coba-coba nak kawin campur agama, ini nak diadu segala macam. Kemarin contohnya ada kiai nanya orang-orang Ansor nih, orang-orang NU ada GP Ansor. Memang GP Ansor ini agak aneh-aneh kan. Itu jago gereja. Ada kiai ngomong itu. Kamu kiai nggak dijaga. Gereja dijaga. Pakai orang Jawa nih kayaknya. Apa ngono iku perintahe? Diam itu. Mboten Pak Kiai katanya. Tidak Pak Kiai katanya. Itu gereja waya-waya dijago. Sudah dijago dinjuk minuman pula kan. Dinjuk makanan tidak tahu halalnya. Kalau jago kiai, ceto kalau diinjuk makanan walaupun godo-godo, halal. Saya nggak ragu langsung makan yang di sini kan gitu. Tapi kalau saya diundang ke tempat yang orang kafir, aku pikir-pikir dulu nak makan gitu kan. Paling-paling aku minum pun aku pikir yang harus ada botolnya supaya aku tahu bahwa ini tidak dimasak oleh dia kan gitu kan. Itu ceritanya. Demikian. Ya. Begitu, memang pada Al-Baqarah 120 ya, surat 2 ayat 120 dikatakan Nasrani dan Yahudi itu tidak akan berhenti. Nah itu sudah cemeti buat kita.
harus paham kita. Makanya Al-Quran ini adalah pedoman bagi kita setiap melangkah dalam hidup ini. Kalau kita menggunakan yang lain kecuali Al-Quran dan hadis, maka ya tunggulah kesalahannya. Dan sudah banyak sampai sekarang ini yang Al-Baqarah 120 ini. Dari mana saja mereka berupaya. Kalau dari negara, dari undang-undang, ya kan? Kemudian dari style, gaya style. Orang-orang yang gaul ini kan. Makanya Prof mengatakan kemarin itu hanya 15% yang bersedia peduli terhadap Islam. Dari 100% umat Islam di Indonesia. Dan hanya 5% yang seperti kita ini mau memikirkannya. Sedikit sekali, saya mengutip Profesor Yuwono Biomed. Jadi sangat sedikit sekali. Oleh karena itu kita jangan mau. Jangan hanya banyaknya saja. Jadi di Al-Quran sudah ada. Yahudi, Nasrani tidak akan berhenti menggoda kalian sampai kalian mengikuti mereka. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, saya mau tanya begini Pak. Kalau Allah itu semuanya pasti dan maha benar, kita sebagai manusia diberikan pilihan. Jadi pada saat kita memilih Allah atau selain Allah, itu harus ada ilmunya Pak Ustadz. Kemudian ini awaludin ma'rifatullah. Nah yang saya ingin tanyakan, awal beragama kita harus mengenal Allah. Bagaimana caranya menjelaskan atau mengenalkan Allah kepada anak cucu kita? Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini, tolong camkan. Di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia ya, bukan tubuh, diri manusia, yaitu di manusia itu ada dua ya, ini hukum mudahkan. Manusia itu ada dua zat yang membentuk manusia, satu jasad, dua ruh. Oke. Ruh manusia sudah ma'rifah, sudah mengenal Allah sebelum dia dimasukkan ke jasad. Dalilnya di Al-Quran surat 7 ayat 172 173. Tolong camkan. Jadi ruh kita sebelum masuk ke dalam jasad kita ini sudah ya mengenal Allah. Bahkan Allah nanya langsung, Alastu birabbikum, wahai sekalian ruh manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, engkau Tuhanku. Engkau Tuhan kami ya Allah. Tidak ada Tuhan selain engkau. Itu clear, dikenalkan. Nah, kemudian pada diri manusia Allah menanamkan, perhatikan ini, menanamkan tanda-tanda kebesarannya. Nah, dari sini nanti baru ketahuan nih bagaimana mengajarkan sama anak-anak. Menanamkan tanda-tanda kebesaran. Silahkan dibuka Al-Quran surat nomor 41. 41 ya, saya selalu ngajak supaya kita ini 41 ayat yang terakhir kalau saya tidak lupakan Allah. Ya. Ayat yang terakhir, benar. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Ayat yang terakhir itu ayat yang ke-750 berapa nih? 54. Kami benar-benar akan menunjukkan tanda kebesaran kami di segenap horizon, di segenap semesta ini dan pada diri kalian sendiri. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Tolong camkan tangan saya ini. Orang yang stroke tidak akan mampu melakukan gerakan opposite. Opposite artinya mempertemukan antara jempol sama kelingking. Jengoklah, ada orang stroke, kamu tes lah. Jadi dokter itu, karena dokter itu kan memanglah belajar kata kuncinya. Nih. Jadi kalau ada orang stroke saya tanya, Pak, ayo Pak, tolong Pak, dekatkan antara kelingking sama ini. Kalau nunjuk dia baca, masih nunjuk. Oh, gitu nih. Tapi kalau ini Pak, dekat, oh ya, baca dokter. Nah, itulah nih. Waktu kamu belum stroke kemarin, baca. Ini tanda kebesaran Allah.
Jadi soal dikasih setruk apalagi 2 truk bayangkan. Sudah tidak pacak nyatukan, ini tanda kebesaran Allah. Dan ini juga tanda kebesaran Allah. Kalau mak ini bagus. Kalau bapak ibu saya ginikan kan nggak bagus kan? Paham ya? Jadi artinya, nah 2 itu memang betul. Awaluddin ma'rifatullah, awalnya kita harus mengenal Allah. Ternyata Allah tuh sayang sama kita. Udah dikenalkan dulu sebenarnya. Tinggal diikuti. Nah, cara mengikutinya 1, ini baru saya jawab. 1, dengan menjaga fitrah. Maka kata Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di Al-Qur'an di surat 30 ayat 30, fa aqim wajhaka lidini hanifa fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Manusia lahir di atas fitrah itu dan nggak akan berubah selama-lamanya. Fitrah artinya dia mengenal Allah sejak awal. Jagalah. Dengan cara menjaga begitu lahir, kamu azankan, ingatkan lagi bahwa dia adalah fitrah. Asyhadu an la ilaha illallah, diazankan kan. Kemudian dinjuk nama yang terbaik, jangan nama yang jelek-jelek. Siapa nama bayi ini? Basing jadi bin basing juga. Jangan, juk nama. Nih. Anak-anak saya belakangnya saya kasih nama saya semua. Nomor 1 Muhammad Jawad Iwono. Saya ada filosofinya. Kata Rasul, kalau kamu punya anak, salah satunya laki-laki, berilah nama aku. Maka dari awal karena aku tidak tahu anak kedua bakal lanang atau tidak, kunjuk nama yang pertama Muhammad dulu. Yang kedua sudah ada jelas, nama belakangnya adalah nama bapaknya. Hadis Nabi juga. Nanti orang akan dipanggil berdasarkan nama bapaknya, bukan nama dia. Jadi kaget dipanggil Iwono Junior. Cek siko. Yuwono Junior 2, cek, itu dipanggil. Udah memenuhi syarat. Baru tengahnya adalah gelar dia. Saya pingin apa anak itu? Anak itu saya pingin dia menjadi Jawad, bahasa orang Inggris Javed. Salah satu bosnya Google itu namanya Jawad. Bos Google, orang Islam, salah satu bosnya. Jawad namanya. Jawad itu artinya bahasa Inggrisnya generous, sang pemurah. Apa baik ditunjukkan? Rupanya kena doa itu. Anak saya yang nomor 1 itu, kalau punya barang apapun ada orang minta, dinjukkannya. Habis itu baru dia ngomong, Abah, tadi barang itu kunjukkan, aku tidak punya lagi. Nah, oh ya Allah, anakku, itu gara-gara ya doain nih, tapi kena, tunjukkannya kalau apa itu, dia tidak peduli pokoknya. Dan dia nggak pernah minta, sampai mohon maaf sepatunya aja adiknya yang membelikan. Adik yang nomor 4 itu yang perempuan masih SMA di sini, kakaknya udah kuliah ditanya, Mas, ada sepatu ini nggak nih? Nggak ada, dia nggak peduli kalau untuk dirinya sendiri. Akhirnya adiknya mengirimkan sepatu, kan gitu. Tapi kalau dia punya dewek, wong minta dinjuk kenyong, gitu. Karena namanya Jawad tadi. Jadi kira-kira didik dengan fitrah. Yang kedua, didik dengan pembiasaan. Untuk mengenal pembiasaan. Nggak usah pakai rekayasa, pembiasaan aja. Ajak biasa sholat, nggak usah nak diajarkan sholat ya, nggak usah. Ajak sholat ya, biar dia lihat. Oh begini sholat itu. Komat kamit, dia komat kamit juga. Biarin lah, namanya anak-anak. Lama-lama dia ngerti. Begitu seterusnya. Saatnya tertentu baru kita diskusi. Itu pembiasaan. Yang ketiga dengan keteladanan. Dengan contoh. Tadi jaga fitrah, pembiasaan, keteladanan. Kita dengan contoh. Saya kasih contoh misalnya. Saya mohon maaf bukan ngajari. Tapi yang masih muda-muda atau untuk anak cucung kita kaget. Apa? Saya sepakat sama istri sejak awal kalau kami bertengkar tidak di depan anak-anak. Itu namanya keteladanan. Jadi anak-anak saya sudah besar sekarang, pernah sempat kami jalan-jalan bersama-sama, sudah besar. Anak kami 4 ini nanya, Abah sama Umi, kami tidak pernah melihat bertengkar, kami sejingoan laki bini. Senyum. Dulu waktu awal menikah, pecah minum obat, sehari 3 kali. Tapi anak-anak kan tidak tahu kan. Kami kalau bertengkar itu tidak di depan anak-anak, sepakat. Ya, contoh yang lain lagi. Kami kalau bertengkar masing-masing sholat. Pasti di tempat berbeda kan. Tidak mungkin bertengkar sholat deketan sini kan. Kita lagi bertengkar ini. Yang ketiga saya bilang kalau kita bertengkar kamu tetap masak dan saya tetap makan. Nah, ini ada filosofinya. Kalau ibu-ibu bertengkar sama suami tidak masak, maka suami pergi ke warung janda. Nah, ini senianan ini. Sampai di sana kan sumpek dia kan. Kata janda, Bang kelihatannya sumpek bang ya. Tambah, ngapa pecah di sini baik nihan. Yang di rumah tadi merengut.
tambah setan manas-manasi ini. Tapi kalau ini tidak, istri saya masak, tapi masaknya juga kan kelentang-kelenteng kan, lagi marah kan. Terserah, ada kata urusannya, urusan aku makan. Habis itu dia hidangkan ke meja makan. Dia tidak mungkin duduk di situ. Dia pergi ke kamar ngintip. Ngintip aku makan, lahap nih aku makan nih. Loh, sudah kenyang aku bedek pula. Alhamdulillah. Apa yang terjadi setelah selesai bertengkar dia ngomong, alangkah kamu tega banget. Tega kenapa? Makan lemak nian. Ya salah kamu nggak pada melok makan. Kita kan bertengkar tadi lagi. Makanya jangan lama-lama bertengkar itu. Habis masak selesailah. Kita makan sama-sama. Itu cerita-cerita. Jadi intinya itu keteladanan. Itu aja mudah. Keteladanan, pembiasaan, jaga fitrah dia. Fitrah termasuk kalau lanang jago sebagai lanang, perempuan sebagai, ini tidak sederhana loh. Kalau perempuan ya pakai aksesori perempuan dong. Dalam bahasa kerennya zaman sekarang woman stuff. Woman stuff, pernak-pernik betino. Ya, jadi harus macam-macam anting, kalung, ya aksesoris itu memang harus perempuan. Yang lanang harus diajak main pedang-pedangan gitu, main perang-perangan. Jangan yang lanang kaget dimainkan aksesoris-aksesoris segala macam. Itu gemulai kaget, dak fitrahnya dak kena. Lanang harus lanang. Lanang juga bisa luko-luko. Nggak tahu lanang biasa luko. Mak itu yang ngomong, wah luka ya nak ya, jangan nak. Nah, biasa baik kan gitu. Nah, sebenarnya demikian. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Prof dan Pak Haji tadi di awal itu. Kita harus memahami seluruh arti hidup ini. Kecil tapi harus paham. Tadi pertanyaan itu membongkar semua pertanyaan yang lain. Jadi harus kalau mau santun, orang Islam itu santun, bukan sok santun kan? Orang Islam itu alim. Ada yang malu membicarakan tentang Islam. Tidak usahlah kita cerita tentang Islam. Cak alim nion kita ini. Lucu kan? Itu sebuah kelucuan itu. Jadi memang beragama ini harus serius. Tapi tadi dikatakan oleh Prof bahwa kita jangan menganggapnya sebagai suatu yang berat. Ada pertanyaan sebelah sini? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Tadi disampaikan dalam Al-Quran bahwa nikahilah wanita yang dapat memberikan banyak anak. Nah tapi zaman dulu kan ada laki-laki yang jomblo yang usianya sudah berumur 40 ke atas menikahi gadis yang di bawah 17. Tapi alasannya takdir katanya, karena waktu dia usia nikah 25 yang calon tadi baru lahir katanya. Jadi takdir alasannya. Nah tapi sekarang ini justru sebalik. Banyak ibu-ibu yang sudah nenek-nenek umur 60 ke atas menikah dengan laki-laki yang di bawah separuh umur. Jadi 30 tahun ke bawah. Nah itu termasuk takdir atau pernikahan yang gila Prof. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong camkan ya. Tolong camkan. Ya. Surat Al-Baqarah 255. Hafal kalau gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Perhatikan, ini ayat yang dahsyat, menjawab semua pertanyaan ini. Pertanyaan tadi kalau saya jawab cukup pakai itu sebenarnya. Cuman kalau itu terus kalau diomong Prof Yoni jawabnya ayat kursi terus, mana ayat-ayat yang lain? Oke, ayat kursi itu berbicara tentang semuanya atas ilmunya Allah, semuanya atas izinnya Allah, semuanya atas takdirnya Allah. Sudah ditakdirkan Allah, benar jawabannya itu, benar. Nak nikah 90 lawan 20, nak berapa lawan berapa, nak sama berapa, semua takdir Allah. Cuman tolong camkan ini, jawabannya di sini nih. Alladzi qaddara fahada. Allah menentukan takdir, takdir itu dirahasiakan, tapi Allah memberikan bocorannya berupa indikator fahada, tandonyo. Jadi saya kasih contoh.
mohon maaf. Kalau kita pengajian mak ini, kira-kira ini bakal ahli surga, ahli neraka? Tahu dari mana takdirnya? Tahu dari bahwa pengajian ini adalah satu, ya, wa khasyiathumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, wa hafathumul malaika, wa dzakara fi man indah. Setiap orang hadir dalam majelis ilmu akan diberi 4 keistimewaan. 1, diberi ketenangan hati. 2, diberi rahmat Allah. 3, dijaga malaikat. 4, dibanggakan di hadapan makhluknya di langit. Saksikan wahai malaikat, itu ada yang namanya Aminah, ada namanya Siti, ada yang namanya Ahmad, ada namanya Soleh, lagi pengajian itu. Walaupun ngantuk-ngantuk tapi saksikanlah. Pokoknya dia hadir dan itu segala macam, ini dibanggakan. Suatu saat kita meninggal dunia, malaikat akan ingat. Itu asli kisahnya. Dalam hadis dikatakan, ini yang dulu rajin ke Al-Furqan itu. Yo, inilah mamangnya. Karena gitu, seperti itu, paham. Jadi intinya semuanya dalam takdir Allah, tapi Allah memberikan indikator. Nah, tugas manusia mengikut indikator. Saya kasih jawaban tadi berkaitan sama ini. Tadi yang nenek-nenek lawan bujang berarti tidak ikut indikator. Memang itu takdir Allah, tapi dia memilih takdir, mohon maaf ya tanda kutipnya ini, kalau boleh memilih yang nggak baik. Mak mano nak beranak, kecuali dia adalah istrinya Nabi Zakaria, dan yang dinikahi tadi adalah bujang tadi, Zakaria alaihissalam. Silakan baca di Al-Quran surat nomor 19. Nabi Zakaria mengatakan, aku adalah laki-laki yang sudah tua bangka, sementara istriku adalah tua bangka dan mandul, maka tak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria berkatakan, ya, warzuqni miladunka waliya, karuniakan kepadaku dari sisimu ya Allah, entah caramu seperti apa, seorang anak. Maka Allah mengirimkan anak, istrinya yang mandul dan tua bangka tadi hamil, dan kemudian anak itu lahir, diberi nama langsung oleh Allah, namanya Yahya atau Yohanes kata orang sana, ya, itu Zakaria dan istrinya. Kalau Zakaria yang dari Palembang ini lain. Jadi intinya yang tua menikahi yang lanang itu, misalnya menikahi yang gadis tadi, ya, segala macam. Perhatikan kalimat saya. Tadi saya sudah sampaikan, ini dalil betul ya. Kalau bisa bereproduksi, beranak itu paling minim usia 20 dan paling maksimal usia 35. Ini sesuai banget dengan medis. Di bawah 20 kemungkinan dia akan mengalami penderitaan di waktu tua sangat besar. Mohon maaf nih, ibu mertua saya, termasuk ibu saya sendiri, itu ibu mertua saya lah, saya kasih contoh. Ibu mertua saya sama dengan ibu saya lah, yang menikah tuh usia-usia 16-an atau berapa nih, terus punya anak banyak kan. Akhirnya pada usia kira-kira 40-an tuh ibu mertua saya 48 atau 46 wafat ya. Karena kecapean, karena ibarat mesin itu belum overhaul sudah ada anak lagi, belum overhaul. Dan itu dimulai dari waktu sebelum usia 20 tahun. Menurut ilmu kedokteran rusak berat itu ketika dia melahirkan pada usia belum 20 tahun karena belum siap secara organ reproduksi. Nah, lewat dari 35 sudah terjadi banyak mutasi, banyak kelainan pada genetik. Maka dikhawatirkan pertama anaknya cacat, kedua ibunya akan mengalami banyak kesulitan terutama dalam hal darah tinggi dan sebagainya. Jadi patokannya di situ, termasuk laki-laki seperti itu. Kalau lah kakek-kakek itu, mohon maaf, spermanya adalah sperma kakek, kan lanang tapi sperma kakek yang telomernya usianya sesuai usia kakek itu. Kualitasnya tetap baik. Bukan asli tapi KW, sudah kan KW 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi itu, dan itu statistiknya tidak banyak. Maka dengan forum kita hari ini jelas dan logis bahwasanya kita ikuti Al-Quran, itu saran Al-Quran. Kalau tadi ada pertanyaan, tapi Pak anak saya itu belum begawe, ada enggak Al-Quran ngomong, wah nikahkanlah anakmu yang sudah begawe, kate, ini nikahkanlah bujang gadis, tadi ada dalilnya nih. Bujang gadis, kapan bujang gadis nikahkan, bukan nyari begawe dulu, apalagi ditulis kalau sudah begawe Pertamina baru nikahkanlah. Panjang cerita mak itu. Demikian. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan karena pas waktu kita. Ya. Ayahanda mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan, saya membaca dari buku juga. Ini saya gelarkan kepada kita semua, apa iya apa tidak. Kalau iya, berarti jadi pengetahuan kita bahwa salah satu produk Yahudi di Indonesia ini lewat musik. Jadi memang benar kalau di musik itu, anak-anak musik itu bukan main. Dia memang senang, dia memang gembira, banyak ketawanya. Tapi kadang-kadang dia tidak sadar lagi bahwa sudah masuk pengaruh-pengaruh jahat ke dalam dirinya. Saya amati memang benar bahwa salah satunya lewat musik, kemudian lewat olahraga. Olahraga masa jalan bersama, jalan santai mulai jam 4. Jadi subuhnya kapan umat Islam? Itu cara mereka memadamkan itu cahaya-cahaya Islam. Kemudian lewat apa? Makanan. Ya, makanan yang macam-macam. Itu juga kita harus hati-hati di makanan itu. Kalau sudah terlalu modern, mungkin kimia yang tidak sesuai lagi dengan kesehatan mungkin sudah masuk itu. Cara mereka lah berlomba di mewahnya makanan, tapi bahannya entah apa kita kan tak tahu lagi. Ya. Udah itu apa lagi? 3 baru, satu lagi apa? Pakaian. Itu juga dibuat kemudian kadang-kadang anak-anak kita tak sadar tuh ditirunya karena ingin maju. Supaya kita maju, supaya kita ikut orang juga. Jangan kolot terus. Itu kadang-kadang dia tak sadar. Memang sejaman dia memang menyenangkan buat dia. Tapi satu hal sudah masuk yang merusak ke dalam dirinya, di antara lain dia lemah terhadap pemahaman Islam. Jangannya Islam itu tidak sesuai dengannya, padahal itu produk Yahudi, ini Islam. Al-Quranul Karim produknya. Jadi kadang-kadang di situ kita juga harus mengikuti perkembangan itu. Paling tidak kita harus sesuaikan. Kalau memang merusak bukan program Islam, tidak usah ikut campur, tidak usah ikut anak kita. Kalau sudah masuk jiwanya, merekam itu susah untuk merubahnya. Itu antara lain ya, keadaan yang akan kita alami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada sedikit kesimpulan dari Profesor buat kita semuanya untuk menutup acara kita pada hari ini. Baik. Jadi rangkaian keseluruhan dari sabda Rasulullah ditambah bukti kehidupan ini merujuk kepada Al-Quran, simpulannya 2. Bahwa Islam itu yang kitabnya ada Al-Quran adalah logis, masuk akal. Orang kampung ngerti, orang kota ngerti, wong kayo ngerti, wong miskin ngerti, itu logis. Simpulan kedua, bahwa Islam ini yang tadi adalah sumbernya Al-Quran itu adalah bayinah, jelas. Tidak ada yang perlu diragukan lagi karena mantap. Maka simpulan berikutnya, mari kita melangkah pada yang logis dan jelas saja. Kalau tidak logis dan nggak jelas dan kita belum tahu, tolong tanyakan. Tidak logis dan tidak jelas, tolong tanyakan. Itu baik. Ya. Contoh misalnya begini kan, ada es krim tuh. Di mana-mana berdiri itu kan, tempatnya bagus. Suatu saat anak saya beli, tiba-tiba anak saya beli, yang SMA tadi, karena dia di medsos kan gencar, beli. Aku tidak tahu kalau dia beli.
Malam-malam itu dia datang, abah, ini aku beliin es krim, abah milih yang mana? Cuma tidak ngomong dari mana, aku juga tidak nanya pula, lagi sibuk ngetik. Supaya dia tidak kecewa, aku langsung milih yang coklat. Nah, ini coklat. Saya makan, tapi Allah kasih warning, tandanya. Malam itu juga tenggorokan saya terbakar. Saya tidur kemudian terbakar, artinya panas banget. Aduh, apa ini? Paginya aku tanya, es krim apa ini? Mereknya ini. Langsung saya searching di Google. Rupanya tidak ada sertifikat halal. Bukan masalah ilmunya, tidak ada sertifikat halal. Tapi dia punya pemasaran masif, perjanjian antar negara. Jadi yang jualan itu negara lawan negara ini kan. Jadi saya bilang sama anak saya, nak, ngapo kamu beli ini? Bukan nunjukkan ke bapaknya nih. Ini belum ini nak, bapak ada tando, terbakar tenggorokan bapak ini. Maaflah, yang kata anak saya kira-kira begitu. Jadi ini simpulannya, maka harus yang jelas-jelas. Saya guyon sama anak saya, kalau nak es krim, kalau Bang Udi, Bang Karim. Kamu kenal Galo, itu kan kenal Galo. Itulah ceto, itu bikinnya pakai celano. Nah, karena itu kan ini asli. Demikian ya simpulannya. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Ayahanda Haji Juliar, terima kasih semuanya kepada kita semua yang ada di sini. Semoga dimuliakan oleh Allah. Nanti kita bertemu lagi insya Allah satu kali lagi sebelum Lebaran, sebelum bulan puasa ya. Mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi. Itu saja, mungkin saya tidak lagi mengembangkan apa yang dikemukakan oleh Prof karena sudah jelas semuanya. Itu saja, mohon maaf kepada semua yang hadir kalau ada kesalahan kami di dalam penyajian maupun di dalam tingkah laku kami. Itu saja, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.